membuat kebijakan yang membuat kelabakan negara-negara pengimpor beras di dunia. Terutama negara-negara di kawasan Asia dan Afrika. Sudah sebulan lebih, negeri asal artis cantik Priyanka Chopra ini membuat kebijakan larangan ekspor beras. Langkah India ini sebagai upaya menjaga pasokan dalam negeri dan membendung kenaikan harga atau inflasi menjelang pemilu di negara tersebut. Melihat pemilu India yang bakal berlangsung tahun 2024 mendatang, gelagatnya larangan ekspor ini akan masih panjang, setidaknya sampai pemilu usai. Larangan ekspor beras yang diberlakukan oleh India memiliki dampak yang signifikan pada pasar beras global. Dengan jutaan orang diperkirakan akan terkena dampaknya, terutama konsumen di Asia dan Afrika yang akan merasakan beban terberat. Saat ini, dua negara tetangga Indonesia, yaitu Malaysia dan Singapura, sudah merasakan dampak dari kebijakan ini. Pertanyaannya, apakah larangan ekspor beras India ini akan menghasilkan efek berantai, dan bagaimana kemungkinan dampaknya terhadap Indonesia? Selamat datang di Folder Bisnis. India, seperti yang kita ketahui, adalah salah satu negara terbesar dalam produksi dan ekspor beras di seluruh dunia. Menurut data dari Departemen Pertanian Amerika Serikat, USDA, total ekspor beras dari India mencapai 22 juta ton pada periode 2022 hingga 2023. Angka ini menyumbang sekitar 40% dari total ekspor beras global yang mencapai 57 juta ton. Thailand menempati peringkat kedua dalam ekspor beras dengan jumlah sebesar 9 juta ton selama periode 2022 hingga 2023. Diikuti oleh Vietnam dengan ekspor sebanyak 8 juta ton dalam periode yang sama. Pakistan juga mencatatkan ekspor beras sebanyak 3,6 juta ton pada periode yang sama. Pada peringkat kelima dalam ekspor beras dunia ada Amerika Serikat, negara yang mayoritas penduduknya lebih suka makan gandum. Total ekspor beras dari Amerika Serikat mencapai 2 juta ton. Larangan ekspor beras yang diterapkan oleh India, tentu saja akan berdampak buruk bagi jutaan orang di seluruh dunia. Kebijakan India untuk melarang ekspor beras putih non-basmati ini dimulai pada tanggal 20 Juli. Larangan ini sebagai upaya pemerintah untuk mengendalikan lonjakan harga pangan di dalam negeri dan memastikan ketersediaan beras yang cukup dengan harga yang wajar. Dalam sebuah laporan terbaru, Barclays telah menggarisbawahi sejumlah negara yang sangat tergantung pada pasokan beras dari India. Salah satunya adalah dua tetangga Indonesia, yaitu Malaysia dan Singapura. Barclays mengidentifikasi Malaysia sebagai negara yang paling rentan terhadap kebijakan India ini, mengingat ketergantungannya yang tinggi pada impor beras dari India. Pasokan terbesar beras ke Malaysia berasal dari India. Negara tetangga kedua Indonesia yang terdampak oleh kebijakan India ini adalah Singapura. Sebanyak 30% pasokan beras untuk negara kaya di Selat Malaka ini didatangkan dari India. Meskipun terkena dampak, Singapura mungkin memiliki kemampuan untuk lebih fleksibel mengatasi masalah ini, karena hampir semua bahan pangan mereka diimpor dari berbagai negara di seluruh dunia. Harga beras saat ini berada pada titik tertinggi dalam satu dekade terakhir. Dan hal ini diperparah oleh risiko yang ditimbulkan oleh El Nino terhadap produksi beras global di negara-negara produsen beras utama lainnya di Asia seperti Thailand, Pakistan, dan Vietnam. Barclays juga mencatat bahwa Filipina kemungkinan akan menjadi salah satu negara yang paling terdampak oleh kenaikan harga beras global. Mengingat beras memiliki bobot yang signifikan dalam keranjang indeks harga konsumen, CPI negara tersebut.
Namun, sebagian besar impor beras Filipina berasal dari Vietnam. Kebijakan larangan ekspor beras India ini juga menciptakan efek berantai yang signifikan. Penghentian ekspor beras India juga berdampak pada negara-negara pemasok besar beras di kawasan Asia Tenggara, seperti Thailand dan Vietnam. Baru-baru ini, tindakan India direspons oleh Vietnam. Mereka kemudian meminta Asosiasi Pangan untuk memastikan pasokan beras dalam negeri guna menjaga ketahanan pangan. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Vietnam juga mengirimkan dokumen khusus ke Asosiasi Pangan Vietnam sebagai langkah respons terhadap situasi ini. Pembatasan ekspor beras India tidak hanya memengaruhi Asia, tetapi juga berdampak besar pada banyak negara di Afrika dan Timur Tengah. Menurut laporan dari BMI, Unit Penelitian Feed Solution, pasar yang paling terkena dampak pembatasan ekspor India terkonsentrasi di Afrika Sub-Sahara, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Beberapa negara yang paling terpapar termasuk Djibouti, Liberia, Qatar, Gambia, dan Kuwait. Penarikan ekspor beras putih non-basmati India ini terjadi setelah larangan pengiriman beras pecah pada bulan September lalu. Hal ini berarti, diperkirakan hingga 40 jenis ekspor beras India saat ini terhenti. Meskipun India sebelumnya pernah menerapkan larangan ekspor beras non-basmati, dampaknya kali ini diyakini akan lebih luas daripada sebelumnya. Pada tahun 2007, India juga menerapkan larangan ekspor non-basmati, tetapi kemudian mencabutnya sementara dan menerapkannya kembali pada tahun 2008. Langkah ini mengakibatkan harga beras naik hingga hampir 30%, dan mencapai rekor tertinggi sekitar $22,43 Amerika per 100 berat dalam 6 bulan, menurut International Potato Center, CIP, sebuah perusahaan riset pertanian. CIP mencatat bahwa pada saat itu India bukan pemain utama dalam ekspor beras non-basmati di pasar global, dan larangan saat itu memiliki dampak yang terbatas. Namun, larangan yang ada saat ini diperkirakan akan memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan 16 tahun yang lalu. Besarnya dampak larangan ini akan sangat tergantung pada bagaimana negara-negara pengimpor dan eksportir beras lainnya meresponsnya. Kebijakan larangan ekspor beras India yang menciptakan kekacauan di pasar global beras ini akan mempengaruhi harga beras secara global. Larangan ekspor beras ini akan menjadi sebuah isu penting yang akan terus diulas dan dipantau, karena berdampak pada keamanan pangan dan ekonomi banyak negara di seluruh dunia. Dampak dari larangan ekspor beras India juga berpotensi mempengaruhi Indonesia, salah satu negara konsumen beras terbesar di dunia. Jika negara-negara eksportir beras besar seperti Vietnam dan Kamboja juga menerapkan pembatasan ekspor mereka sendiri, dan negara-negara importir besar seperti Indonesia dan Malaysia berusaha menimbun pasokan beras, maka dunia bisa melihat kemungkinan terjadinya kekacauan di pasar beras. Para ahli bahkan memperingatkan bahwa situasi ini bisa lebih buruk daripada dampak yang terjadi pada tahun 2007 ketika India sebelumnya menerapkan larangan ekspor beras. Dampaknya akan dirasakan oleh jutaan orang. Konsumen yang lebih miskin akan menjadi yang paling terkena dampak karena mereka bergantung pada pasokan beras dengan harga terjangkau. Kebijakan larangan ekspor beras India ini diperkirakan akan berlangsung cukup lama, setidaknya hingga pemilihan umum India yang dijadwalkan pada bulan April tahun depan. Hal ini berarti bahwa dampaknya akan terus dirasakan oleh negara-negara yang tergantung pada pasokan beras dari India, termasuk kemungkinan Indonesia, dalam jangka waktu yang signifikan.
Pemerintah Indonesia dan negara-negara lain di Asia perlu mengambil langkah-langkah untuk mengatasi potensi krisis pasokan beras dan melindungi konsumen mereka dari kenaikan harga yang berpotensi terjadi akibat situasi ini. Kebijakan larangan ekspor beras India telah menciptakan gelombang dampak di seluruh dunia, dari Asia hingga Afrika. Negara-negara eksportir beras besar seperti Vietnam dan Kamboja juga menghadapi tekanan untuk mempertimbangkan pembatasan ekspor mereka. Sementara negara-negara konsumen besar seperti Indonesia dan Malaysia berusaha menjaga pasokan beras mereka. Kita melihat bagaimana jutaan orang, terutama yang lebih miskin, di berbagai negara akan merasakan dampaknya. Harga beras yang tinggi dapat mengancam keamanan pangan dan stabilitas ekonomi di banyak negara. Situasi ini juga mengingatkan kita akan kerentanan sistem pasokan global dan pentingnya diversifikasi pasokan pangan. Kita perlu mencari solusi jangka panjang yang dapat mengurangi dampak krisis semacam ini di masa depan. Terima kasih telah mengikuti Folder Bisnis.